Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Pink Scout Indonesia. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini dan di malam peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, Bang Pink Scout akan membahas mengenai Sumpah Pemuda itu pramuka. Ada alasan tertentu kenapa judul pada hari ini disebut seperti demikian. Hal ini berdasarkan dari pramuka.id. Sebelum lanjut, silakan untuk di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Berikut kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah singkat dari Sumpah Pemuda ini sebelum melanjutkan kenapa Sumpah Pemuda itu pramuka itu Sumpah Pemuda. Tentunya sejarah dari Sumpah Pemuda ini berawal dari inisiatif para cendekiawan Indonesia dan para pelajar Indonesia, yaitu PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang bercita-cita menyatukan seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Pertemuan-pertemuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut pun dilakukan. Yang pertama dilaksanakan pada tahun 1926 dan pertemuan kedua dilakukan pada Mei tahun 1928. Kemudian dilanjutkan pada 12 Agustus di tahun yang sama. Pertemuan ketiga ini adalah pertemuan terakhir yang diikuti oleh seluruh barisan organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Pertemuan ketiga yang terakhir itu pun menghasilkan keputusan bahwa akan dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua pada bulan Oktober tahun 1928 dengan susunan panitia diambil dari setiap organisasi yang ada. Setiap organisasi memiliki masing-masing satu jabatan, yaitu dari PPI. Banyak organisasi pemuda yang ikut terlibat, diantaranya yaitu Jong Japa, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen, Bons, Jong Islamiteran, Bon, Jong Ambon, juga organisasi lainnya, termasuk Lapandu di dalamnya. Kongres kedua diselenggarakan selama 2 hari, yaitu tanggal 27 sampai 28 Oktober di Jakarta, atau waktu itu disebut dengan Batavia. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Lagu Indonesia Raya diciptakan Waik Rudolf Supratman pun berkumandang di akhir kongres tersebut, meskipun hanya dimainkan instrumennya saja. Kongres tersebut pun menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Yang menulis teks tersebut adalah Muhammad Yamin, yang kemudian dibubuhi paragraf setuju oleh Sugondo Jojo Puspito selaku Ketua Kongres. Kemudian peserta lain turut membubuhi paraf setuju juga. Akhirnya rumusan tersebut dibacakan oleh Sugondo. Tujuan dari Sumpah Pemuda tersebut adalah merumuskan tujuan antara lain: 1. Melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. 2. Membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme para pemuda-pemudi Indonesia. 3. Menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. 4. Memperkokoh dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Memperluas usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak langsung muncul dalam keputusan Kongres itu, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah bunyi 3 keputusan Kongres tersebut, sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Penulisannya menggunakan ejaan Van op Huysen. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia,
Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tokoh pelopor Sumpah Pemuda itu adalah sebagai tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Ikrar Sumpah Pemuda dianggap sebagai pencetus semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Untuk nama tokoh-tokoh tersebut bisa dibaca pada artikel-artikel mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Tentunya para tokoh-tokoh tersebut berpengaruh terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Tepatnya di bulan Oktober, di tanggal 28 tahun 1928, lagu Indonesia Raya bergaung di Santero Negeri. Ada kata pandu di lagu itu. Kenapa ada? Itu sebagai simbol pengawal dengan jiwa kebenekaan yang disebut dengan kepemimpinan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itulah makna pandu dalam lagu Indonesia Raya yang diciptakan dan diaransemen oleh W. Rudolf Supratman. Mengapa ada kata pandu di lagu tersebut? Tentunya hal ini berkat adanya campur tangan anggota pandu pada saat itu, yang sekarang kita sebut dengan pramuka, yang menggetarkan jiwa dan rasa nasionalisme Indonesia. Semangat pramuka di waktu itu menggumpal kesatuan dari beragam pemikiran, pengejauhan tahan kebersamaan dan tekad kuat menjadi satu nusa, bangsa dan bahasa, yang disimbolkan semua pemuda untuk mewakili sebuah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pramuka terus bergaung dan bergema di berbagai komunitas dengan lagu kebangsaan yang sama. Barulah di tahun 1961 berbagai komunitas itu bersatu untuk menjelma menjadi nama Gerakan Pramuka. Nama tersebut setelah 1961 terus bergema hebat, sehingga muncul nama ikonik, yaitu Jambore. Kini ramai-ramai beberapa hari dengan pola inap sering dinamakan Jambore. Ada Jambore Jeep, Jambore Pramuka, Jambore Sastra dan sebagainya. Kembali ke gaung pramuka, ada tonggak bersejarah, yaitu Bumi Perkemahan Cibubur, Sibolangit, Jatinangor, Karangkates, dan ribuan bumi perkemahan lainnya tersebar di Indonesia. Lalu ada ikon coklat muda, coklat tua untuk beragam pramuka. Ada lagu tepuk game ikonik pramuka lainnya. Itu semua pertanda pramuka itu semakin ditempatkan terhormat oleh bangsa Indonesia. Ada pengelola yang ditunjuk untuk menguatkan peran dan fungsinya, yang mana badan pramuka itu bukan kementerian dan bukan lembaga lainnya. Tentu ada tekad bangsa di nama pramuka itu. Ada kata gerakan yang bermakna tanggung jawab semua anak bangsa yang bersatu dalam sebuah gerakan membangun demi bangsanya. Gerakan pramuka ini diberi ruang yang luas untuk berkiprah demi Indonesia Raya. Hanya saja pengelola gerakan pramuka ini masih sebagian besar berlindung di pendanaan pemerintah. Peluang pendanaan untuk kegiatan ini masih sedikit bermanfaat, padahal makna gerakan adalah lintas sektoral dan lintas disiplin. Kini Sumpah Pemuda menjadi DNA yang melekat dalam darah semua bangsa Indonesia. Sedangkan pramuka diberi mandat dalam lagu Indonesia Raya melalui kata pandu harus berbuat spektakuler,
meloncati gagasan saat ini dan inovatif dapat dilakukan jika memang tetap menjadi gerakan. Para anggota dewasa harus menjadi spirit bagi pramuka. Doronglah pramuka sampai ke laut luas. Berilah tempat yang luas untuk berkreasi. Lakukan pembinaan dengan ikhlas bakti. Bina bangsa, berbudi, bawa laksana. Pramuka itu sumpah pemuda. Sumpah pemuda itu pramuka. Oleh Profesor Dr. Suyatno MPD, yang merupakan Wakil Ketua atau Ketua Komisi Binawasa Kuarti Nasional Gerakan Pramuka periode 2018-2023 Oktober 2020. Demikian video kali ini, semoga memberikan wawasan yang lengkap untuk kita semua. Jika ada yang kurang, mohon untuk ditambahkan di komentar dan silahkan diberikan masukan kepada saya agar bisa melengkapi video selanjutnya. Demikian dari saya, Bang Pink Scout mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.